apa ya, diperhatikan bahwa dagang ini hanyalah salah satu faktor dari PDB. Setuju. Kalau kita lihat tren itu kan sudah mulai umum ya. Jepang juga seperti itu. Nah dulu kan alternatifnya adalah ke Cina. Karena tenaga kerja murah dan sebagainya, hanya semua orang kan bikin kerja pabrik di Cina. Tapi kita lihat kan Cina sudah mulai kena tren yang sama juga. Di Amerika, Jepang, sekarang Cina sudah menjadi mahal. Halo pemirsa, kita ketemu lagi di podcast seperti biasa. Kali ini gantian. Saya sebagai hostnya, saya Hani, dengan Mas Eka sebagai narasumbernya. Kita mungkin topiknya agak beda kali ini, kita membahas sedikit masalah ekonomi. Kalau kita lihat yang sekarang, ya mungkin sudah agak lama dikit, heboh mengenai tarif. Gimana ekonomi global mempengaruhi kita juga di Indonesia. Karena kita lihat sendiri beberapa waktu lalu Trump membuat perang tarif. Semua barang masuk ke Amerika, di-adjust lagi tarifnya. Indonesia kebetulan kebagian yang nggak enak dari 32 setelah nego Pak Prabowo ke sana, turun menjadi 19. Padahal rata-rata itu 10% mayoritas, tapi kita kena yang 19, hampir 2 kali lipat. Nah mungkin Pak Eka bisa kasih pandangan kira-kira kenapa Trump seperti itu dan apa efeknya ke depan buat kita dan buat ekonomi global. Jauh banget. Padahal kita dua-duanya awam ya ekonomi. Bapak ini juga Ya, kita buat disclaimer dulu ya. Jadi kita melihat gejala ini, fenomena ini dari sisi layperson ya, layman gitu. Jadi dengan pernyataan ini ya, aku berusaha menjawab sebaik mungkin ya. Yang aku ingin jawab pertama sebenarnya bukan menjawab tapi menjelaskan ya. Jadi yang pertama tentang perang tarif. Kalau kita sedikit jeli, yang digunakan istilah yang digunakan oleh Trump itu bukan tarif war ya, tapi reciprocal tarif. Artinya apa reciprocal? Itu artinya bahwa Bang Hani misalnya mengenakan tarif dari produkku yang aku jual, ya, aku balas dendam nih. Bang Hani jual barang ke aku kenakan tarif juga, reciprocal tarifnya. Nah, kenapa ini saya angkat? Karena sejauh saya tahu sebagai orang awam, tidak ada tuh yang namanya reciprocal tarif. Artinya negara-negara pengimpor produk Amerika itu tidak pernah mengenakan tarif yang tidak mengikuti perjanjian yang disepakati bersama melalui WTO setahu saya. Jadi tidak ada yang mengenakan tarif semata-mata ke Amerika, barang produk-produk Amerika. Jadi kenapa dia harus bilang reciprocal tarif dan kenapa harus ada perang dagang atau perang tarif? Begitu kan logikanya. Oke, jadi kalau misalkan diistilahkan sederhana, bahasa sederhana adalah reciprocal itu lebih kepada pembalasan. Yes. Barang saya ke situ kenain pajak, barang situ ke saya kenain pajak juga. Iya. Kalau saya pernah ingat dari pembahasan Trump, dia merasa dalam tanda kutip tidak adil karena barang-barang negara luar masuk ke Amerika, tarifnya itu dalam tanda kutip hanya rata-rata 10%, sementara barang Amerika ke negara-negara luar itu di atas 10%, sehingga dia mau balas. Itu yang saya tangkap dari pernyataan Trump. Apakah ini berupa gimmick atau tidak, kita tidak tahu ya. Namanya hati Trump. Kalau dari data membuktikan, seperti yang Mas Eka bilang, harusnya enggak, bukan pembalasan kan. Jadi selalu sesuatu yang baru. Terus yang menariknya lagi adalah, apa sih tarif itu sebenarnya? Kalau kita sederhanakan itu seperti pajak impor ya, kalau tarif itu. Artinya, barang situ harga 10,
masuk ke tempat saya kenakan tarif 30%, kasarnya dia kan jadi 3. Jadi barang jadi 13 masuk ke tempat saya untuk dijual. Belum bicara profit dan sebagainya. Barang 10 kena pajak 30%, jadi kan 13. Artinya barang dari luar masuk ke Amerika otomatis jadi mahal dengan sendirinya karena ditarik pajak oleh pemerintah. Siapa yang rugi? Ya secara ekonomi, pengekspor harga jadi mahal, otomatis kan barang jadi kurang laku. Tapi impact yang berikut adalah rakyat Amerika beli barang impor jadi lebih mahal. Jadi artinya uang ini dibayar oleh rakyat Amerika sebenarnya. Jadi seolah saya mengenakan pajak ke rakyat Amerika kalau kasarnya, sehingga sempat jadi ramai kan. Para pendukung MAGA bilang ini kita maju untuk Amerika. Sementara yang kritikus bilang, lah pajak tarif yang dibikin oleh Donald Trump, yang bayar itu luar negeri apa rakyat Amerika yang bayar? Ya maka nggak bisa jawab. Nah, kira-kira gimana menurut Mas Eka? Apakah tarif ini justru memberatkan rakyat Amerika atau bikin Amerikanya malah untung dengan hal seperti ini? Apa sih yang mau didapat dari sini? Kalau kita lihat. Oke, pertanyaan kuncinya adalah apa yang mau didapatkan oleh Amerika dari sini ya. Ya, Aku uh, berusaha menjawab menuju ke arah sana ya. oke. Tapi aku jawab pertama kali bahwa negara itu mengenakan tarif atas barang impor itu adalah hal yang wajar ya, Ya, biasa. Bahkan seperti aku tadi bilang itu semua udah diatur oleh WTO ya, ya. Karena prinsipnya kan ini negara itu setiap negara istilahnya punya bisa disebut sebagai daerah pabean ya, ya. Jadi ketika ada barang impor masuk ke daerah pabean ya normal dikasihkan pajak dalam istilah tarif atau biaya masuk itu wajar ya. ya, Ya, itu satu. Kedua, semua sudah diatur di WTO. Sebenarnya semua negara kan udah menuju kerjasama bagaimana menurunkan tarif kan supaya semua makmur. ya, Itu kan banyak kan perjanjian bilateral maupun multilateral banyak itu sudah berjalan ya. ya, Nah, dengan dua bisa dicek ya, kalau nggak percaya bisa dicek ya, multilateral, bilateral apa ya, ya, termasuk ASEAN sendiri ada ya, terus Indonesia dengan Jepang ada, Indonesia dengan Tiongkok yang bilateral juga ada dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah dicek dan mengakui bahwa itu fakta, terus pertanyaannya lah kenapa Amerika buat seperti itu kan? ya, Sebelum bisa menjawab ini Amerika rugi apa untung ya? ya, Ya. Nah itu pun sebenarnya kalau bagi pengamat atau pendengar atau ya kalau orang awam aku nggak tahu ya. Sebenarnya kalau kita moga-moga aku nggak salah ya. Kalau kita perdalam lagi ya kekuasaan di Amerika ya kekuasaan untuk menaikkan menurunkan tarif atau menentukan tarif itu bukan di eksekutif tapi di legislatif yaitu House of Congress dan mungkin Senat ya. ya, Nah, Trump mengapa sekarang bisa? Karena dia beralasan bahwa ada urgensi, keurgensian, kedaruratan ekonomi Amerika. oke, Karena kalau itu tidak dilaksanakan, menaikkan tarif, maka ekonomi Amerika akan mengalami kedaruratan. oke, Ya. Nah, kalau nggak salah ini pun sebenarnya lagi berproses di bagian yudikatif mereka, Amerika ya. Kalau nggak salah, boleh cek lagi deh. oke, Nah, ketika Trump dengan alasannya apapun yang sudah mau keluar dari pakem pakem Amerika sendiri, pasti pro kontra dong. Ya. ya, Nah, salah satu pro kontranya itu adalah siapa yang membayar tarif itu. ya, Lah, kalau orang yang mau belajar dan melihat semua secara lurus ya akhirnya pengusaha pengimpor yang mengimpor barang dikenakan tarif ya dia larinya kemana? Dia nggak mau rugi kan? Ya ke ya, konsumen. pasti, Ya ke konsumen. Jadi sebenarnya yang membayar tuh konsumen Amerika. Tapi di Amerika sendiri pun itu jadi kontroversial kan. Seolah-olah yang bayar itu adalah pengekspor. ya,
Bukan, yang bayar itu konsumen. Tapi tadi sampean bilang kan pengekspor jadi rugi, ya benar karena mungkin produknya tidak menarik lagi karena harganya lebih mahal. Ya, Tapi bukan berarti pengekspor yang bayar. ya, Yang mengenakan tarif kan pemerintah negara masing-masing. ya. Yang bayar siapa? Ya tergantung pengekspor. Mau di pass on ke customer apa enggak? Pastilah di pass on. Nah iyalah, Merugikan. ya kan secara Oke. logika bisa mengatakan seperti itu ya. Jadi nggak usah pakai argumen macam-macam ya. Ya, Nah kemudian sekarang kita menuju jawaban pertanyaan, jadi siapa yang diuntungkan atau dirugikan? Ya. Apakah ekonomi Amerika untung atau rugi? Ya kita nggak bisa menjawab secara jelas untung atau rugi karena ini semua sedang berproses. ya, Tapi tentunya ketika suatu ekonomi itu mengalami kenaikan barang, itu kan tidak baik kan. ya, Inflasi akan datang. ya, Apalagi kalau gajinya segitu-segitu aja. ya. Yang menderita siapa? Oke, jadi bisa disimpulkan tadi kan pertanyaan adalah apa yang dapat Amerika dari aksi Donald Trump ini? Hmm. Nah, dari kita lihat Donald Trump memakai sebagai istilah darurat ekonomi. Hmm. Jadi kalau kita misalkan itu seperti tubuh manusia, berarti dalam tanda kutip sedang sakit. Hmm. Dan orang sakit pasti butuh obat. Hmm. Jadi kalau ekonomi Amerika sedang darurat, artinya sedang sakit, obatnya adalah, salah satu obatnya adalah tadi, tarif dikenakan sebagai obat Hmm. untuk keluar dari kedaruratan tadi. Hmm. Ya, artinya kalau kita bicara keadaan ekonomi, dan Trump juga pernah ngomong masalah karena akibat ekspor sama impornya dia rugi, larinya ke PDB. Hmm. Kira-kira seperti itu ada hubungannya nggak? Kenapa kok dia Oke. menerapkan ke situ? Ya sekarang kita ngomong PDB ya, GDP atau Ya, PDB. Setahu saya yang namanya PDB itu kan mengukur aktivitas ekonomi. Jadi ekonomi itu aktif apa pasif atau diam aja gitu ya. Ya, itu bukan suatu indikator yang menyatakan untung atau rugi ya, tapi itu aktif atau tidak aktif gitu ya. Dan logikanya kalau aktif ya moga-moga pendapatan ada dan bagus gitu ya. Walaupun itu oke, nanti harus diuji lagi ya. Oke, itu oke, penjelasan tentang PDB secara umum. Kemudian PDB sendiri itu kan ada unsur-unsurnya. ya, Unsurnya adalah aktivitas ekonomi rumah tangga, oke, ya, konsumen ya. ya, Kemudian aktivitas ekonomi eh, negara, negara pemerintah dalam hal ini. Mereka beraktivitas nggak gitu, mengeluarkan duit nggak gitu ya. Membangun infrastruktur atau enggak dan seterusnya ya. Kemudian ada yang disebut dengan investasi dari luar masuk ke negara itu. oke, Ya, kalau ada kan berarti bagus ya. Berarti ya, kegiatan ekonomi, mungkin orang luar mau investasi bangun pabrik atau hotel atau whatever gitu ya. ya, Nah, yang terakhir itu adalah neto antara ekspor impor. oke, Nah, kalau ekspornya lebih gede dari impor berarti aktivitasnya oke, berarti dapat duit itu ya. ya, Ya, walaupun tidak bisa langsung seperti itu tapi gampangnya gitu ya. ya, Nah, kalau importnya lebih gede tapi berarti dia rugi ya, jualannya rugi ya. ya, Nah, tapi perlu apa ya, diperhatikan bahwa dagang ini hanyalah salah satu faktor dari PDB setuju, ya. Dan kalau kita mau jeli ngecek, emang Amerika dagang ini ruginya mulai tahun berapa sih? Dan ya, PDB mereka tahun itu plus ada pertumbuhan, ada aktivitas ekonomi atau minus? Dan jawabannya ya jangan kaget ya. Amerika itu udah rugi dalam dagang sekian lama, tapi GDP mereka oke-oke aja. oke, jadi, PDB mereka oke-oke aja. Ya karena itu cuma salah satu faktor. Jadi balik nggak, benar nggak ada darurat ekonomi di Amerika? bisa kita simpulkan tadi dari Mas Eka adalah PDB itu adalah belanja masyarakat
tambah belanja negara, tambah investasi dari luar, Ya. tambah ekspor, kurangi impor. Ya. Kasarnya gitu. Jadi Ya. dari ada 4 komponen dan dikurangi 1 komponen. Jadi komponen negatifnya adalah impor. Jadi kalau misalkan belanjanya tinggi, investasinya banyak, belanja negara dan masyarakat, plus ekspornya banyak, itu kan pasti bagus tuh. Ya, Aktivitas ideal banget ekonominya ya. sangat ideal. Empat-empatnya positif ya. Ya. Tapi kalau sekarang kita lihat situasi Amerika secara global, kita lihat adalah belanja masyarakat tetap tinggi, konsumsi Amerika tidak menurun. Kita nggak bicara saat ini ya, saat ini itu mungkin akhir 2024 atau awal 2025 ya. Kita bicara sejarah perjalanan Amerika, kita lihat konsumsi masih tinggi. Terus dari belanja negara masih banyak grant-grant yang negara federal keluarkan untuk membantu petani Amerika atau apa ya, aid itu masih tinggi. Ya. Kemudian ekspor sama impor dari dulu emang udah minus. Bukan baru sekarang yang dipermasalahkan. Jadi kelihatan ada satu faktor yang menurut saya perlu diperhatikan juga, yaitu investasi. Mungkin inilah kuncinya, cuman karena si Trump dia bingung narik investasi, dia nyerangnya ke ekspor sama impor. Kira-kira seperti itu nggak gambaran kasarnya? Enggak. Karena di matematisnya tuh paralelnya tetap semua sama, hanya satu faktor yang nggak berubah. Berarti secara kasarnya nggak ada yang berubah harusnya ya. Enggak. Investasi yang sama, cuman tiba-tiba dia mimpi apa, dapat wahyu, terus wah kita darurat, kita harus suntik dengan cara seperti itu. Enggak. Oke. Kenapa enggak ya? Oke, walaupun kita awam, tapi kan kita bisa berusaha mencari tahu ya. Dan kita selama kita punya rasional ya, judgement rasional, logika dan judgement kita mainkan ya, moga-moga itu adalah cukup objektif ya pendapat kita. Kenapa aku ngomong enggak? Karena di negara manapun, oleh pemerintah manapun, mereka nggak akan suka ketika rakyatnya ya, atau mereka takut ya ketika rakyatnya nggak ada kerjaan lagi, dan karena barang import banyak ya, dan pekerjaan-pekerjaan yang ya bisa dibilang remeh-temeh itu ya mulai hilang. Jadi kan rakyatnya nggak punya kerjaan. Walaupun GDP-nya oke, PDB-nya oke, maaf ya, PDB-nya oke. Jadi ini adalah masalah optik dari sisi politik. Ya, kalau menurutku yang lurus adalah menjelaskan ke masyarakat, oke, kita kalah sama impor karena ini, karena itu, karena segala macam. Oke, tapi secara overall PDB kita masih bagus. Oke, gimana caranya kita bersaing dengan barang impor tersebut? Tapi kan cara itu adalah bukan cara populis. Itu nggak disukain karena tidak akan mendapatkan oleh para politikus ya, karena itu tidak akan mendapatkan dukungan langsung untuk milih mereka. Semua orang kan maunya instan. Pokoknya ini gara-gara barang import, gara-gara orang import. Jadi import kita ajar aja. Jadi ada nuansa politis di situ mungkin ya. Jadi rakyat Amerika ya akibat kemajuan ekonomi dan kemajuan negaranya, tenaga kerja dalam tanda kutip jadi mahal. Akibat tenaga kerja jadi mahal, orang lebih suka atau lebih profitable buat pabrik di luar, kemudian barangnya dijual ke Amerika dibandingkan bikin di Amerika sendiri. Artinya dengan selisih logistik dan transportasi masih lebih untung orang bikin pabrik di luar. Kalau kita lihat tren itu kan sudah mulai umum ya. Jepang juga seperti itu. Nah dulu kan alternatifnya adalah ke Cina. Karena tenaga kerja murah dan sebagainya, hanya semua orang kan bikin kerja pabrik di Cina. Tapi kita lihat kan Cina sudah mulai kena tren yang sama juga. Di Amerika, Jepang, sekarang Cina sudah menjadi mahal. Sehingga kelihatan dia mulai buka pabrik di luar juga. Ini kan tren yang sama. Nah cuman kalau kita lihat Jepang dan Amerika ya tidak mau pakai obat seperti Donald Trump. Naikin tarif supaya biar orang kepikiran untuk
bikin lagi pabrik di Amerika karena barang impor tidak jadi lebih murah lagi akibat dari selisih tenaga kerja tadi. Kira-kira seperti itu nggak untuk menolong supaya balik lagi pabrik-pabriknya bisa di Amerika kembali mengerjakan supaya harganya bisa bersaing dengan impor dinaikin supaya harganya balance. Kira-kira seperti itu nggak ya? Aku nggak bisa jawab tuh, itu ekonom yang harus jawab ya. Tapi memang logikanya seperti itu ya. Ya kan pasti yang namanya produsen mencari yang murah kan. Buat semurah mungkin, jual semahal mungkin. Itu adalah mantra yang biasa kan ya. Ya. Ya, Nah, kemudian ada pergeseran kan dari mungkin mereka produksi barang yang sehari-hari menuju ke high tech kan. Semua kan pergeserannya ke situ kan. ya, Ya ke apa, chip yang kita udah bahas ya di episode ya, lain. Kemudian ke AI dan segala macam ya. Ya itu wajar-wajar aja gitu ya. militer Ya, juga. ya menurut aku itu adalah hal yang harusnya dilakukan oleh Amerika dalam keterbatasanku sebagai bukan seorang ekonom ya. Menurutku harusnya begitu ya. Kalau istilahnya kalau udah terlalu banyak penjual kacang rebus ya jangan buat kacang rebus lah ya. Ya, Kacang cuma itu diolah lagi menjadi ada value added ya, nilai tambah dan mungkin kacang apa namanya Michelin star atau bentuknya apa gitu ya. cuma tadi kan dibilang lari ke politik. Politik Nah, itu kan ingin supaya mengambil simpati masyarakat. hmm, Nah, masyarakat itu yang butuh apa sih? Makan, bisa tercukupi kebutuhannya. Nah, kalau misalkan tadi kalau pabrik-pabrik bikin di luar semua, otomatis kan rakyat Amerika mau ngapain ya? Hanya kan jadi dalam tanda ya kutip jadi itu banyak itu kan pengangguran. ya itu kan Heeh. tugasnya pemerintah mikirin apa tukang tukang jual kacang rebus sudah terlalu banyak ya. Gimana gua naikin si tukang jual kacang rebus ini menjadi koki eh, Michelin kan. Ya, Tapi itu kembali di mata politikus, menurut aku ya, itu bukanlah suatu pemikiran yang arus utama mainstream. oke. Jadi dalam tanda kutip Karena itu perlu investasi, itu perlu waktu. Sedangkan pemilu kan 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali. Bisa nggak tercapai 4 tahun atau 5 tahun sekali gitu loh. jadi mengikuti proses tadi gimana meningkatkan skill rakyatnya bikin produk inovasi dan sebagainya supaya menambah nilai jualnya itu Iya, butuh proses, butuh waktu dan butuh dana. iya. Sementara yang instan adalah barang masuk dihajar pakai tarif. Supaya otomatis bisa barang bisa balik sendiri dengan cara tarif tadi. Iya. Jadi dalam ya tanda kutip dulu jadinya. Agak tricky jadinya ya dengan Iya. cara seperti itu. Nah, ini catatan tambahan buat Bang Hani. Ya, begitu oke lah, kalaupun itu dianggap oke ya, walaupun aku bukan ekonom ya. Tapi kan semua tuh udah ada tata caranya, udah ada WTO, udah ada. Ya kalau emang begitu ngomonglah melalui WTO atau mengikuti prosedur atau regulasi yang ada di WTO. Tapi kan kalau Buatlah perjanjian bilateral yang saling menguntungkan. nggak gitu kan bukan Donald Trump namanya kan. Nah, kita udah bicara personal nih, personal. Outside the box. No comment kalau gitu, no comment lah. Aku Oke. nggak tahu, nggak kenalan dan aku merasa tidak punya kepentingan untuk bahas Oke. kepribadian dia gitu. Harusnya seperti itu cuma yang dilakukan beda jadinya ya. Iya. Kayak menabrak semua. Iya. Oke. Sangat menarik. Jadi sekarang ke Indonesia nih. Hmm. Dengan situasi seperti itu kira-kira apa sih yang harus kita lakukan atau pemerintah Hmm. untuk menghadapi hal seperti itu? Atau kita cukup berdoa saja semoga badai cepat berlalu? Pertanyaan Bang Hani ini berat-berat. Padahal aku bukan seorang ekonom. Dari segi Oke, orang awam lah. iya sebagai orang awam ya. Jadi kalau aku sih merujuk ke podcast yang udah aku buat ya bersama Stella dan Jagat ya. Oke. Anak-anak muda dan mereka punya ide yang sangat bagus ya. Mereka bilang antara lain, kalau gitu carilah produk substitusi yang kira-kira kita anggap sama lah sejajar. Nggak beli Nike tapi beli yang lain gitu misalnya seperti itu ya. Itu satu ide. Tapi ide yang lebih menarik lagi adalah
kenapa sih kita harus masuk gengnya sono melulu gitu loh. Kenapa kita nggak buat geng sendiri yang non-blok yang dulu sudah pernah dirintis oleh presiden pertama kita ya. Dan di situ di podcast itu aku jawab itu kan suatu ranah yang penuh politik, geopolitik ya. Dan kita Oke. tahu waktu itu kondisi geopolitik gimana siapa yang mendominasi ya. Dan Ya. kalau mereka tidak mendominasi ya tahu sendirilah yang Oke. tidak mau join kan. Tapi sekarang kan udah berubah. Kalau Bang Hani perhatikan ya, BRICS itu berbagai macam dalam tahun inilah sampai bulan kemarin aja atau awal bulan ini sudah berapa kali ngumpul ngadain pernyataan dan segala macam. Di mana suara G7 dan G20? Seingatku nggak ada mereka nongol sekalipun. Ya. Jadi mungkin tarik balik setelah Perang Dunia Kedua itu namanya negara-negara pemenang perang mereka mendominasi dunia dan salah satu pimpinannya Amerika sehingga dalam tanda kutip bisa mendikte. Nah sekarang negara-negara itu kan udah cerita lama ya udah sekian puluh tahun masa kita masih seperti itu sehingga mereka mulai bangkit untuk ya pertama non-blok tapi terus hilang. Nah sekarang dibikin BRICS. Jadi sebenarnya bukan blok juga tapi lebih kepada satu gerakan yang untuk mengimbangi dominasi Amerika. Karena mungkin larinya juga ke dolar. Selama ini kan kita selalu semua mata uang pakai dolar. Sekarang mulai berpikir untuk bebas dari dolar. Terus penjualan bilateral yang tanpa tarif sudah mulai dijajaki gimana kalau dua negara ini tanpa tarif supaya masih makin maju. Nah, apakah hal seperti itu untuk mengimbangi dominasi tadi atau seperti apa untuk kita ke depannya? Jawaban sederhananya menurutku ya seperti itu. Cuman kalau kita menarik ke setelah Perang Dunia Kedua dan Bang Ani kan sempat bilang ya sekutu menang dan salah satu pemimpinnya adalah Amerika. Kalau aku kurang sepakat dengan pernyataan itu. Aku akan lebih menyatakan sekutu pemenang dan pemimpin mereka memang Amerika. Satu doang Amerika. Oke. Ya. Jadi Inggris, Perancis itu ya sekutu, mereka pemenang tapi mereka bukan pemimpin, tidak selevel lah ya. Oke. Ya. Apalagi Inggris nggak pernah diduduki ya, Perancis diduduki jadi separuh kan. Ya. Pemerintah Vicky sama Free France ya. Ya. Belanda dilibas dalam sekian hari gitu ya oleh Nazi Jerman ya. Jadi itu pemimpinnya Amerika dan ya jadi itu kan 80 tahun ya. 45 sampai 2025 kalau kita mau strict ambil itu 80 tahun ya. Dan selama 80 tahun itu Amerika ya suka-suka aja, suka-suka aku aja maunya gimana. Oke. Nah, jadi sekarang menurut aku ya memang sudah saatnya ya orang kalau disuka-sukain lama-lama kan ngumpul juga dan bilang ya aku nggak mau lah gitu kan. Ya. Wajar kan. Jadi ini adalah efek dari menurut aku ya sepak terjangnya Amerika sendiri terutama dengan tarif dan segala macam. Jadi kalau dulu mungkin tidak semena-mena sekarang tapi dengan kesemena-menaan sekarang justru muncul perlawanan dan menurut aku itu ya oke-oke aja gitu. Oke. Sangat menarik. Ya, itu benar juga karena Amerika dianggap sebagai juru selamat di Perang Dunia Kedua karena dia terjun sehingga bisa mengalahkan Jepang dan Jerman. Hingga dia ya ada ego terus hegemoni segala macam dia masih sebagai pemimpin dunia. Tapi kan orang yang dipimpin kan lihat dulu pemimpinnya seperti apa ya. Kalau pemimpinnya udah mulai menyusahkan yang dipimpin kan ya rakyat aja bisa berontak ya apalagi negara-negara ya. Ya, itu urusan Amerika lah. Aku nggak mau bahas ke situ. Tapi aku pengen ini menarik ya. Sorry nih kalau aku terus kayaknya melawan terus ya. Kan sampean bilang juru selamat ya Amerika. Masa juru selamat malakin orang lain sih? Juru selamat jadi preman. Ya, oke, sangat menarik. Oke, saya rasa cukup kali untuk yang Oke, topik Bang kita. Ani, ya. Ya, para permisah, kalau ada yang tertarik, silahkan komen. Kalau ada mau ditanyakan untuk sebagai materi podcast berikut,
Jangan sungkan-sungkan like, subscribe kalau ini menarik untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.